semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulistina Soka Putri. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan nama Corona. Oh iya, kalian pasti udah pada tahu kan apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, dan COVID ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan seperti influenza hingga ke infeksi paru-paru atau yang disebut dengan pneumonia. Dan COVID-19 ini bisa terjadi karena kita tidak sengaja menghirup percikan ludah, kemudian memegang mulut, hidung, ataupun kontak jarak dekat. Oleh karena itu, kita harus membiasakan mulai kebiasaan hidup baru dengan membiasakan 3M. Apa sih 3M itu? Pertama, itu memakai masker. Penting disadari bahwa penularan bisa terjadi karena adanya penyebaran virus melalui percikan yang dapat menyebabkan infeksi. Penggunaan masker adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat membatasi penyebaran penyakit saluran pernafasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk COVID-19. Nah, ada beberapa jenis masker. Yang pertama, masker kain. Masker kain tetap masih bisa menghadang sebagian percikan air liur yang keluar saat kita berbicara, menghela nafas, batuk, ataupun bersin. Jadi, jika digunakan secara benar, masker tetap dapat mengurangi penyebaran virus corona. Beberapa syarat masker kain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk bagian tepi wajah terdiri dari berbagai lapis kain. Dan yang ketiga, tidak menghalangi jalannya pernapasan. Keempat, jika dicuci tidak akan berubah bentuk. Selain itu, tidak disarankan untuk menggunakan masker 2 kali. Jadi, jika memungkinkan, cuci masker kain setiap kali habis cuci tangan. Yang kedua adalah masker bedah. Masker ini adalah jenis masker yang sekali pakai dan efektif untuk mencegah penyebaran COVID karena memiliki lapisan yang dapat menghadang percikan air liur. Terdapat 3 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah lapisan luar. Lapisan ini adalah lapisan anti air. Dan yang kedua adalah lapisan tengah. Lapisan tengah untuk memfilter kuman. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga ada masker N95. Mencegah penularan COVID-19 karena masker ini tidak hanya menghadang percikan air liur, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Tentu, kita perlu memastikan masker yang kita pakai itu efektif terlepas dari apapun jenis maskernya. Yang pertama, pastikan masker menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, hindari menyentuh masker saat digunakan. Yang ketiga, lepas masker dengan teknik yang benar. Jangan menyentuh bagian depan masker, tapi lepaskan masker dari belakang. Mencuci tangan. Tanpa kita sadari, tangan melakukan banyak hal seperti menyentuh barang, memegang uang, mendorong pintu, mematikan televisi, dan masih banyak lagi. Jika kita tidak mencuci tangan, maka ada kemungkinan dapat memindahkan kuman-kuman penyakit. Karena kuman senang berada di tempat yang kotor. Oleh karena itu, kita perlu rajin mencuci tangan. Cuci tangan pun harus dengan sabun dan air yang mengalir, karena dapat membunuh lebih banyak kuman.
Berikut ada 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Pertama, basahi tangan lalu ambil sabun. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Jangan lupa bilas dengan air bersih dan keringkan. Menjaga jarak. Ketika kita menjaga jarak, artinya kita sudah mengurangi resiko terinfeksi virus. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita juga harus menjaga jarak, setidaknya 1,5 meter jika memang harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah 3M yang perlu kita terapkan: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi gak hanya 3M yang harus kita perhatikan, tapi imun tubuh kita juga perlu ditingkatkan. Ada beberapa tips untuk memulai pola hidup sehat. Yang pertama adalah bijak memilih makanan. Apa yang kita konsumsi tentu akan berpengaruh pada tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Pastikan makanan dalam piring memenuhi prinsip gizi seimbang. Yang kedua, sempatkan olahraga setiap hari. Olahraga tak hanya dilakukan di tempat gym, kita juga dapat berolahraga ringan seperti bersepeda, berlari, berlompat, dan lain-lain. Intinya, buatlah tubuh kita bergerak setiap hari. Yang ketiga adalah banyak minum air putih. Mengkonsumsi air putih dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Manfaat minum air putih pun tidak hanya mencegah dehidrasi, tetapi juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, membantu proses pembersihan racun, dan masih banyak lagi. Jadi, sebisa mungkin kita minum air putih sebanyak 2 liter per hari atau sebanyak 8 gelas per hari. Yang keempat, yang cukup penting adalah tidur yang cukup. Ketika kita kurang cukup tidur, itu dapat mempengaruhi kesehatan, suasana hati, berat badan, bahkan penyakit. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang atur pola tidurmu yang berkualitas. Dan tips yang terakhir, hindari stres dan tetap berpikir positif. Berbagai masalah yang kita hadapi, seperti macetnya lalu lintas, banyaknya tugas deadline, kerjaan yang menumpuk, keuangan yang menipis, hubungan asmara yang merenggang, dan berbagai macam masalah lainnya, tentu akan membuat kita menjadi stres. Saat kita merasa stres, semua sistem dalam tubuh akan merespon secara berbeda-beda. Stres yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang berusahalah sebisa mungkin untuk mengurangi bahkan menghindari segala yang bisa membuat kita stres, dan teruslah berpikir positif. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Tetaplah jaga kesehatan, karena tubuh yang sehat itu adalah dambaan setiap orang. Dan yuk, mulai dari sekarang tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga pola hidup seimbang. Sampai ketemu di next